Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bid'ah hasanah adalah persoalan yang tidak pernah selesai dibicarakan. Hal ini di samping karena banyak inovasi amaliyah kaum muslimin yang tercover dalam bingkai bid'ah hasanah, juga karena adanya kelompok minoritas umat Islam yang sangat kencang menyuarakan tidak adanya bid'ah hasanah dalam Islam. Akhirnya, kontroversi bid'ah hasanah ini selalu menjadi aktual untuk dikaji dan dibicarakan. Toh, walaupun sebenarnya khilafiyah tentang pembagian bid'ah menjadi dua, antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, tidak perlu terjadi. Karena di samping dalil-dalil sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah cukup banyak dan sangat kuat. Juga karena konsep bid'ah hasanah telah diakui sejak generasi sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun apa boleh dikata, kelompok yang anti bid'ah hasanah tidak pernah bosan dan lelah untuk membicarakannya. Dalam sebuah diskusi dengan tema membedah kontroversi bid'ah yang diadakan oleh MPW Fahmi Tamami, Provinsi Bali di Denpasar pada bulan Juli 2010, seorang ulama Aswaja terlibat dialog cukup tajam dengan beberapa tokoh Salafi, Wahabi yang hadir dalam acara tersebut. Dalam acara itu, ulama Aswaja ini menjelaskan bahwa pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, merupakan keharusan dan keniscayaan dari pengamalan sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang sahih dan terdapat dalam kitab-kitab hadis yang otoritatif atau mu'tabar. Karena meskipun Rasulullah SAW bersabda, an Jabir bin Abdillahi qala Rasulullah SAW, inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata, asabiku semua, Rasulullah SAW juga bersabda, an Jarir bin Abdillahil Bajali qala Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi ayyanqusu min awzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis pertama, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Tetapi dalam hadis kedua, Rasulullah SAW menegaskan pula bahwa barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya. Nah, asabiku semua, dengan demikian, hadis kedua jelas membatasi jangkauan makna hadis pertama. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan lain-lain. Karena dalam hadis kedua, Nabi SAW menjelaskan dengan redaksi, barang siapa yang memulai perbuatan yang baik, maksudnya baik perbuatan yang dimulai tersebut pernah dicontohkan dan pernah ada pada masa Nabi SAW, atau belum pernah dicontohkan dan belum pernah ada pada masa Nabi SAW. Di sisi lain, Rasulullah SAW seringkali melegitimasi beragam bentuk inovasi amaliyah para sahabat yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Misalnya berkaitan dengan tata cara makmum, masbuk dalam sholat berjamaah. Dalam hadis sahih dikatakan, an
an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu wa qad fatahu syai'un min as-salati asyara ilaihi an-nasu fasalla ma fatahu thumma dakhala fi as-salati thumma jaa yawman Mu'adz bin Jabal fa asyaru ilaihi fadakhala wa lam yantadhiru ma qalu falamma shalla an-nabiy dzakaru lahu dzalika faqala lahum an-nabiy sanna lakum Mu'adz wa fi riwayati sayyidina Mu'adz bin Jabal innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadza fasna'u. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, pada masa Rasulullah SAW, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani. Sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal itu terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah bersama mereka. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal datang terlambat. Lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat sholat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam sholat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Namun setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka Mu'adz segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah SAW selesai sholat, mereka melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu beliau SAW menjawab, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, beliau SAW bersabda, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Begitulah cara sholat yang harus kalian kerjakan. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Abi Syaibah, dan lain-lain. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Daqiq Al-Aid dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hazm Al-Andalusi. Hadis ini menunjukkan bolehnya membuat perkara baru dalam ibadah, seperti sholat atau lainnya, apabila sesuai dengan tuntunan syarak. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menegur Mu'adz dan tidak pula berkata, mengapa kamu membuat cara baru dalam sholat sebelum bertanya kepadaku? Bahkan beliau membenarkannya, karena perbuatan Mu'adz sesuai dengan aturan sholat berjamaah, yaitu makmum harus mengikuti imam. Dalam hadis lain diriwayatkan, wa an Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' qala kunna nusalli wa ra'an nabi falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamma insarafa qala manil mutakallimu qala ana qala ra'aitu bid'atin wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Rawal Bukhari. Rif'ah bin Rafi' radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami sholat bersama Nabi SAW. Ketika beliau bangun dari ruku', beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Lalu seorang laki-laki di belakangnya berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya. Beliau bersabda, aku telah melihat lebih 30 malaikat berebutan menulis pahalanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ashabiku semua, kedua sahabat tadi mengerjakan perkara baru yang belum pernah diterimanya dari Nabi SAW, yaitu menambah bacaan zikir dalam i'tidal. Ternyata Nabi SAW membenarkan perbuatan mereka, bahkan memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka sesuai dengan syarak, di mana dalam i'tidal itu tempat memuji kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Fathul Bari bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya membuat zikir baru dalam sholat, selama zikir tersebut tidak menyalahi zikir yang ma'thur, yang datang dari Nabi SAW, dan bolehnya mengeraskan suara dalam bacaan zikir selama tidak mengganggu orang lain. Nah, sahabatku semua, seandainya hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat,
ya, bersifat umum tanpa pembatasan, tentu saja Rasulullah SAW akan melarang setiap bentuk inovasi dalam agama ketika beliau masih hidup. Ya, Azabiku semua, selanjutnya pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, termasuk khulafur Rasyidin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'i wahidin lakana amsal thumma azama fajama'ahum ala abi ibn Ka'b thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim qala Umar ni'matil bid'atu hadhihi wallati namu anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awaluhu rawal Bukhari. Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, suatu malam di bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab. Ternyata orang-orang di masjid berpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang sholat sendirian, ada juga yang sholat menjadi imam beberapa orang. Lalu Umar radhiyallahu an yang berkata, aku berpendapat andaikan mereka aku kumpulkan dalam satu imam, tentu akan lebih baik. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya, aku ke masjid lagi bersama Umar bin Khattab dan mereka melaksanakan sholat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal itu, Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tetapi menunaikan sholat di akhir malam lebih baik daripada di awal malam. Pada waktu itu, orang-orang menunaikan tarawih di awal malam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah. Beliau hanya melakukannya beberapa malam, kemudian meninggalkannya. Beliau tidak pernah pula melakukannya secara rutin setiap malam. Tidak pula mengumpulkan mereka untuk melakukannya. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an mengumpulkan mereka untuk melakukan sholat tarawih pada seorang imam dan menganjurkan mereka untuk melakukannya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Apa yang beliau lakukan ini tergolong bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Karena itu beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya wa anis Sa'ib bin Yazid qala kana an-nada'u yawmal jumu'ati awwalahu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdi an-nabi wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana Utsman wa kathara an-nasu zada an-nida'a ats-tsalitsa 'ala az-zawra'i wa hiya darun fi suqil Madinah rawal Bukhari. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar azan Jumat pertama dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Kemudian pada masa Utsman dan masyarakat semakin banyak, maka beliau menambah azan ketiga di atas Zawra, yaitu nama tempat di pasar Madinah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar azan Jumat dikumandangkan apabila imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa Utsman, kota Madinah semakin luas, populasi penduduk semakin meningkat, sehingga mereka perlu mengetahui dekatnya waktu Jumat sebelum imam hadir ke mimbar. Lalu Utsman menambah azan pertama yang dilakukan di Zawra, tempat di pasar Madinah, agar mereka segera berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat. Ya, sebelum imam hadir ke atas mimbar. Semua sahabat yang ada pada waktu itu menyetujuinya. Ya. Apa yang beliau lakukan ini termasuk bid'ah, tetapi bid'ah hasanah dan dilakukan hingga sekarang oleh kaum muslimin. Ya, benar pula menamai dengan sunnah. Karena Utsman termasuk Khulafatur Rasyidin, yang sunnahnya harus diikuti berdasarkan hadis sebelumnya. Ya. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beragam inovasi dalam amaliyah keagamaan juga dipraktikkan oleh para sahabat secara individu. Ya.
dalam kitab-kitab hadis itu diriwayatkan beberapa sahabat seperti Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, ya, Sayyidina Al Hasan bin Ali dan lain-lain, ya, menyusun doa talbiyahnya ketika menunaikan ibadah haji. Itu berbeda dengan redaksi talbiyah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Al-Hafiz Al-Haythami meriwayatkan dalam Majma' Al-Zawaid bahwa Anas bin Malik dan Al-Hasan Al-Basri melakukan salat qobliyah dan ba'diyah, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sabi semua berangkat dari sekian banyak hadis-hadis sahih ini serta perilaku para sahabat, para ulama akhirnya berkesimpulan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i, seorang mujtahid pendiri mazhab Syafi'i, berkata, "Al-muhdatsatu darbani ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atud dhalalati wa ma uhditsa fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fahuwa muhdatsatun ghairu mazmumah." Al-Hafiz Al-Baihaqi Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Bid'ah atau muhdatsah ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau Sunnah atau Ijma', dan itu disebut bid'ah dhalalah, tersesat. Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan itu disebut bid'ah yang tidak tercela. Ya. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini juga disetujui oleh Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juz 20 halaman 163. Ya, setelah Ustadz Aswajani memaparkan penjelasan ini, ya, Ustadz Wahabi sebagai pembicara yang mewakili kaum Wahabi pada waktu itu tidak mampu membantah dalil-dalil yang Ustadz Aswaja ajukan. Anehnya ia justru mengajukan dalil-dalil lain yang menurut asumsinya menunjukkan tidak adanya bid'ah hasanah. Ya, seharusnya dalam sebuah perdebatan pihak penentang atau mu'tarid melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Ya, sebagaimana diterangkan dalam ilmu usul fikih. Ya, apabila pihak penentang tidak mampu mematahkan dalil-dalil pihak lawan, maka argumentasi pihak tersebut harus diakui benar dan sahih. Ya. Ustadz Wahabi itu berkata, "Ustadz, dalam soal ibadah kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Kita terikat dengan kaidah al-aslu fil ibadah al-butan hatta yadulla al-dalil ala al-amal." Ya, hukum asal dalam sebuah ibadah adalah batal sebelum ada dalil yang menunjukkan kebenaran mengamalkannya. Sampai ke semua dimuliakan Allah. Mendengar pernyataan Ustadz Wahabi ini, Ustadz Aswaja menjawab, "Kaidah yang Anda sebutkan tidak dikenal dalam ilmu fikih. Dan seandainya kaidah yang Anda sebutkan ada dalam ilmu fikih, maka kaidah tersebut tidak menolak adanya bid'ah hasanah." Ya, karena Anda tadi mengatakan bahwa dalam soal ibadah tidak boleh membuat-buat sendiri. Ya, maksud Anda tidak boleh membuat bid'ah hasanah. Lalu Anda berargumen dengan kaidah hukum asal dalam sebuah ibadah adalah batal sebelum ada dalil yang menunjukkan kebenaran mengamalkannya. Ya, tadi sudah kami buktikan bahwa bid'ah hasanah banyak sekali dalilnya. Berarti kaidah Anda membenarkan mengamalkan bid'ah hasanah, ya, karena dalilnya jelas. Ya. Nah, Ustadz Wahabi berkata, "Ustaz, dalam surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini, aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa Islam telah sempurna. Dengan demikian, orang yang melakukan bid'ah hasanah berarti berasumsi bahwa Islam belum sempurna, sehingga masih perlu disempurnakan dengan bid'ah hasanah. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah, Ustadz Aswaja ini menjawab, ayat ketiga dalam surah Al-Maidah yang Anda sebutkan tidak berkaitan dengan bid'ah hasanah. Karena yang dimaksud dengan penyempurnaan agama dalam ayat tersebut, seperti dikatakan oleh para ulama tafsir, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kaedah-kaedah agama. Seandainya yang dimaksud dengan ayat tersebut, ya, tidak boleh melakukan bid'ah hasanah, tentu saja para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tidak akan melakukan bid'ah hasanah. Ya. Sayyidina Abu Bakar menghimpun Al-Quran. Sayyidina Umar menginstruksikan sholat tarawih secara berjamaah. Dan Sayyidina Utsman
menambah azan Jumat menjadi 2 kali, serta beragam bid'ah hasanah lainnya yang diterangkan dalam kitab-kitab hadis. Dalam hal ini tak seorang pun dari kalangan sahabat yang menolak hal-hal baru tersebut dengan alasan ayat ketiga surah Al-Maidah tadi. Jadi, ayat yang Anda sebutkan tidak ada kaitannya dengan bid'ah hasanah. Justru bid'ah hasanah masuk dalam kesempurnaan agama karena dalil-dalilnya terdapat dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW dan perilaku para sahabat. Ustaz Wahabi ini pun mengatakan lagi, Ustaz, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali tidak tepat dijadikan dalil bid'ah hasanah karena hadis tersebut jelas membicarakan sunnah Rasulullah SAW. Bukankah redaksinya berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan? Di samping itu, hadis tersebut mempunyai latar belakang, yaitu anjuran sedekah. Dan sudah maklum bahwa sedekah memang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadis yang Ustadz jadikan dalil bid'ah hasanah tidak proporsional. Ya. Ustadz Aswaja menjawab, untuk memahami hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali tersebut, kita harus berpikir jernih dan teliti. Pertama, kita harus tahu bahwa yang dimaksud dengan sunnah dalam teks hadis tersebut adalah sunnah secara lughawi atau bahasa. Ya, secara bahasa sunnah diartikan dengan tariqah mardiyatan kanat aw ghaira mardiyah. Perilaku dan perbuatan, baik perbuatan yang diridhoi ataupun tidak. Ya. Sunnah dalam teks hadis tersebut tidak bisa dimaksudkan dengan sunnah dalam istilah ilmu hadis, yaitu ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Ya, sunnah dengan definisi terminologis ahli hadis seperti ini berkembang setelah abad kedua Hijriyah. Seandainya sunnah dalam teks hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali tersebut dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam terminologi ahli hadis, maka pengertian hadis tersebut akan menjadi kabur dan rancu. Ya. Coba kita amati dalam teks hadis tersebut. Ada 2 kalimat yang berlawanan. Pertama, kalimat man sanna sunnatan hasanatan. Dan kedua, kalimat berikutnya yang berbunyi man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, kalau kosakata sunnah dalam teks hadis tersebut kita maksudkan pada sunnah Rasulullah SAW, ya, dalam terminologi ahli hadis tadi, maka akan melahirkan sebuah pengertian bahwa sunnah Rasulullah SAW itu ada hasanah atau baik, dan ada yang sayyi'ah jelek. Tentu saja ini pengertian sangat keliru. Oleh karena itu para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan membatasi jangkauan makna hadis kullu bid'atin dhalalah. Karena makna hadisnya sangat jelas, tidak perlu disangsikan. Ya. Selanjutnya, alasan Anda bahwa konteks yang menjadi latar belakang asbabul wurud, ya hadis tersebut berkaitan dengan anjuran sedekah. Maka alasan ini sangat lemah sekali. Bukankah dalam ilmu usul fikih telah kita kenal kaidah al-ibrah bi umum al-labzi la bil khusus, ya, sebab peninjauan dalam makna suatu teks itu tergantung pada keumuman kalimat, bukan melihat pada konteksnya yang khusus. Ya. Nah, sahabat semua, Ustaz Wahabi berkata, Ustaz, menurut Al-Imam Ibnu Rajab, bid'ah hasanah itu tidak ada. Yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Kemudian Ustaz Aswaja menjawab, maaf, Anda salah dalam mengutip pendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Justru Al-Imam Ibnu Rajab itu mengakui bid'ah hasanah. Hanya saja beliau tidak mau menamakan bid'ah hasanah dengan bid'ah, tetapi beliau menamakan sunnah. Ya, jadi hanya perbedaan istilah saja. Sebagai bukti bahwa Al-Imam Ibnu Rajab menerima bid'ah hasanah. Ya, dalam kitabnya Jami' al-Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadisan min Jamawi al-Kalim. Beliau mengutip pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi 2. Dan seandainya Al-Imam Ibnu Rajab memang berpendapat seperti yang Anda katakan, kita tidak akan mengikuti beliau, tetapi kami akan mengikuti Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat yang mengakui adanya bid'ah hasanah. Ustaz Wahabi ini berkata lagi, Ustaz, dalil-dalil yang Anda ajukan dari Khulafatur Rasyidin seperti dari Khalifah Umar, Utsman dan Ali itu tidak bisa dijadikan dalil bid'ah hasanah karena mereka termasuk Khulafatur Rasyidin. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita mengikuti Khulafatur Rasyidin. Ya, dalam hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafatur rasyidin al-mahdiyyin."
ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang memperoleh petunjuk. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan sebenarnya termasuk sunnah berdasarkan hadis ini. Nah, Ustadz Aswaja menjawab, wahai Ustadz yang saya hormati, menurut hemat kami sebenarnya yang tidak mengikuti khulafaur rasyidin itu orang yang menolak bid'ah hasanah seperti Anda. Karena khulafaur rasyidin sendiri melakukan bid'ah hasanah. Rasulullah SAW memerintahkan kita mengikuti khulafaur rasyidin. Sementara khulafaur rasyidin melakukan bid'ah hasanah. Berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan bid'ah hasanah. Dengan demikian, kami yang berpendapat dengan adanya bid'ah hasanah itu sebenarnya mengikuti Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, mari kita ikuti Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin dengan melakukan bid'ah hasanah sebanyak-banyaknya. Kemudian Ustaz Wahabi ini mengatakan, ya Ustaz, kalau Anda mengatakan bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah maknanya terbatas dengan artian bahwa sebagian bid'ah itu sesat, bukan semua bid'ah, lalu apakah Anda akan mengartikan teks berikutnya yang berbunyi wa kullu dhalalatin finnar dengan pengertian yang sama, bahwa sebagian kesesatan itu masuk neraka, bukan semuanya? Apakah Ustaz berani mengartikan demikian? Ashabiku semua dimuliakan Allah, Ustaz Aswaja ini menjawab, wahai Ustaz yang saya hormati, dalam mengartikan atau membatasi jangkauan makna suatu ayat atau hadis, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah pula. Para ulama mengartikan teks hadis kullu bid'atin dhalalah dengan arti sebagian besar bid'ah itu sesat, karena ada sekian banyak hadis yang menuntut demikian. Sedangkan berkaitan teks berikutnya, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka, di sini kami tegaskan bahwa selama kami tidak menemukan dalil-dalil yang membatasi jangkauan maknanya, maka kami akan tetap berpegang pada keumumannya. Jadi makna seluruh atau sebagian dalam sebuah teks itu tergantung dalil. Yang namanya dalil ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi membatasi jangkauan makna dalil dengan dalil pula, bukan dengan hawa nafsu. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, demikianlah dialog Ustadz Aswaja dengan Ustadz Wahabi itu terjadi di Denpasar pada akhir Juli 2010 yang lalu. Nah, sahabat semua, ada kisah menarik lagi berkaitan dengan bid'ah hasanah yang perlu diceritakan di sini. Kisah ini pengalaman pribadi Ustadz Ali Rahmat, laki-laki gemuk yang sekarang tinggal di Jakarta Pusat. Beliau pernah kuliah di Syria. Setelah tamat dari Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember, Ustaz Ali Rahmat bercerita, pada pertengahan 2009, kaum Wahabi mengadakan pengajian Islamic Center Jakarta Utara. Ya, tampil sebagai pembicara. Itu Yazid Jawas dan Abdul Hakim Abdad, dua tokoh Wahabi di Indonesia. Pada waktu itu, saya sengaja hadir bersama beberapa teman alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Antara lain ada Ustaz Abdul Salam, Ustaz Abdul Hamid Umar, dan Ustaz Misbahul Munir. Ternyata sejak awal acara, dua tokoh Wahabi itu sangat agresif menyampaikan ajarannya tentang bid'ah. Setelah saya amati, Ustaz Yazid Jawas banyak berbicara tentang bid'ah. Menurut Ustaz Yazid Jawas, bid'ah hasanah itu tidak ada. Semua bid'ah pasti sesat dan masuk neraka. Menurut Ustaz Yazid Jawas, apapun yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW harus ditinggalkan, karena termasuk bid'ah dan akan masuk neraka. Nah, di tengah-tengah presentasi tersebut, saya bertanya kepada Ustadz Yazid Jawas, Anda sangat ekstrim dalam membicarakan bid'ah. Menurut Anda, apa saja yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW itu pasti bid'ah dan akan masuk neraka? Sekarang saya bertanya, Sayyidina Umar memulai tradisi salat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah. Sayyidina Utsman menambah azan Jumat menjadi 2 kali. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang membuat susunan-susunan zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang saya bertanya, beranikah Anda mengatakan bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat lainnya termasuk ahli bid'ah dan akan masuk neraka? Mendengar pertanyaan saya, Ustadz Yazid Jawas hanya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa memberikan jawaban. Setelah acara dialog selesai, saya menghampiri Ustadz Yazid Jawas dan saya katakan kepadanya, bagaimana kalau kami ajak dialog dan debat secara terbuka dengan ulama kami? Apakah Anda siap? Saya tidak siap.
Demikian jawab Ustadz Yazid Jawas seperti yang diceritakan oleh Ustadz Ali Rahmat. Nah, kisah serupa juga itu terjadi di Jember pada akhir Desember 2009 dalam daurah tentang Syiah yang diadakan oleh Perhimpunan Al-Irsyad di Jember. Ada beberapa mahasiswa STAIN Jember yang mengikutinya. Ternyata dalam daurah tersebut tidak hanya membicarakan Syiah, tetapi juga membicarakan tentang bid'ah, dan ujung-ujungnya membid'ah-bid'ahkan amaliyah kaum muslimin di tanah air Indonesia yang telah mengakar sejak beberapa abad yang silam. Ya, di antara pematerinya ada yang bernama Abu Hamzah Agus Hasan Basori, tokoh Salafi dari Malang. Dalam kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa bid'ah itu sesat semua. Yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Apa saja yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW harus kita tinggalkan, karena itu termasuk bid'ah dan akan masuk neraka. Demikian konsep yang dipaparkan oleh Agus. Ya. Nah, dalam sesi tanya jawab itu salah seorang mahasiswa dari Jember ada yang bertanya, kalau konsep bid'ah seperti yang Anda paparkan barusan, bahwa semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah, dan bahwa apa saja yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW harus kami tinggalkan karena termasuk bid'ah. Sekarang, bagaimana Anda menanggapi doa-doa yang disusun oleh para sahabat yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana dengan doa Imam Ahmad bin Hanbal dalam sujud ketika sholat selama 40 tahun, yaitu yang berbunyi, Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal inni lida'ullahi lisyafi'i fi salati mundu 40 sanatan. Aqulu Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, saya mendoakan Al-Imam Syafi'i dalam salat saya selama 40 tahun. Saya berdoa, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Doa seperti itu sudah pasti tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, para sahabat dan tabi'in. Tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal melakukannya selama 40 tahun. Ya. Demikian pula Imam Syekh Ibnu Taimiyah setiap habis salat subuh melakukan zikir bersama, lalu membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang hingga matahari naik ke atas sambil mengangkat kepalanya menghadap langit. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, menurut Anda apakah para sahabat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah termasuk ahli bid'ah berdasarkan konsep bid'ah yang Anda paparkan tadi? Karena jelas sekali mereka melakukan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, Zabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar pertanyaan tersebut, Agus ternyata tidak mampu menjawab dan malah bercerita tentang bid'ah hasanah Imam Ibnu Taimiyah secara pribadi. Ya, kisah ini diceritakan oleh beberapa teman saya, antara lain Is dan Ade yang mengikuti acara daurah tersebut. Ya, Zabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah konsep anti bid'ah hasanah ala Wahabi, ya, sangat lemah dan rapuh. Tidak mampu dipertahankan di arena diskusi ilmiah. Konsep anti bid'ah hasanah ala Wahabi akan menemukan jalan buntu ketika dihadapkan dengan fakta bahwa Rasulullah SAW melegitimasi amaliyah-amaliyah baru yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, konsep tersebut akan runtuh pula ketika dibenturkan dengan fakta bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW banyak melakukan inovasi kebaikan dalam agama, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang otoritatif atau muktabar. Gitu. Dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar tadi kami menyampaikan tema pada video kita kali ini, yaitu bid'ah hasanah. Nah, mungkin itulah yang dapat sampaikan pada kajian kita kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi penyampaian kami ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.